Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'ruf Harani, stamp F551182669. Prodi Teknik Informatika, jurusan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Ternate. Oke, baik. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita jelaskan. Apa itu API Gateway? API Gateway merupakan gerbang dari beberapa API, bertugas sebagai manajemen API, match beberapa API, authentication API, dan lain-lain. Berbicara mengenai API Gateway, maka kita tidak terlepas dengan pembahasan microservice. Microservice itu sendiri sebenarnya adalah kumpulan dari beberapa service atau kumpulan dari beberapa API. API ini biasanya berbentuk REST API menggunakan protokol HTTP. Microservice sendiri sebenarnya berasal dari monolitik yang telah dipecah. Monolitik adalah aplikasi yang sehari-hari kita kembangkan, di mana semua modul terdapat di dalam satu aplikasi yang sangat besar. Klien biasanya hanya mengakses satu URL REST API, sedangkan microservice memiliki banyak service REST API. Untuk mengatasi masalah ini, maka kita akan gunakan API Gateway. Terdapat contoh API Gateway yang ada di pasaran, contohnya Kong, Tik, API Umbrella, dan lain-lain. Bagaimana arsitektur yang pernah saya gunakan? Biasanya saya akan membuat microservice dengan Stack Spring Framework. Mengapa menggunakan Spring Framework? Ya, alasannya karena framework ini merupakan framework yang sudah memiliki banyak support, terutama dalam hal membuat REST API, authentication dengan OAuth 2, session, dan lain-lain. Berikut adalah yang pernah saya gunakan untuk membuat microservice dan API Gateway sederhana. Nah, ini dia gambarnya. Oke, next. Dari gambar yang tadi atau gambar yang di atas, dapat dilihat bahwa aplikasi yang dibuat sangat besar meskipun hanya membuat service buku dan review buku. Pada gambar di atas terdapat 1. Database Redis. Ini digunakan untuk menyimpan session. 2. Data authentication. Database untuk menyimpan data user, client credential, dan lain-lain. Database book. Database ini untuk menyimpan data-data katalog buku. 4. Database review. Database ini untuk menyimpan data-data review dari sebuah buku. Oke, selanjutnya authorization server adalah authorization server yang berfungsi sebagai manajemen otorisasi setiap service REST API. Authorization yang saya gunakan adalah berbasis OAuth 2, di mana antar service wajib melakukan authentication terlebih dahulu sebelum mengakses service yang lain. Contohnya adalah ketika service book ingin mengakses service review, maka service book diharuskan login terlebih dahulu dengan menggunakan authentication OAuth 2 client type client credential. Tidak hanya antar service, API Gateway yang akan mengakses suatu service juga wajib melakukan authentication terlebih dahulu. Akan tetapi setiap service memiliki client ID, client secret, dan hak akses masing-masing sehingga memiliki keterbatasan dalam mengakses masing-masing service. Bagi Anda yang masih bingung dengan OAuth 2, silakan baca artikel belajar OAuth 2. Sebenarnya service book REST API penyedia book, service review REST API penyedia review book. Kemudian API Gateway.
yang bertugas untuk manajemen API. Biasanya saya akan melakukan merge beberapa request API jika klien membutuhkan banyak API. Contohnya, jika kita membutuhkan API yang berisi data book beserta reviewnya, maka kita harus melakukan request sebanyak 2 kali, yaitu melakukan request ke service book lalu request ke service review. Biasanya model seperti ini akan membuat banyak latensi di bagian klien. Nah, untuk mengurangi hal tersebut, maka kita cukup melakukan merge request API di bagian API gateway, sehingga klien hanya perlu melakukan request API gateway ke API gateway. Biasanya saya akan melakukan merge request API dengan menggunakan RxJava. Contohnya adalah seperti gambar berikut ini. Nah, ini dia contoh kode programnya. Bisa kita lihat. Oke, mungkin sampai di sini saja. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.